Selamat pagi pemirsa. Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J sudah hampir 2 bulan lamanya berlangsung. Banyak fakta terungkap tapi tidak sedikit pula kebohongan yang terkuak di ruang sidang. Seperti cerita fiksi dalam film ataupun novel, persidangan itu sungguh dipenuhi dengan drama. Perlawanan dari orang yang didakwa sebagai otak pembunuhan, yakni Ferdy Sambo pun tidak pernah mengendur. Satu kali publik bisa melihat proses dan fakta sidang semakin mengerucut, mengarahkan kepada kita bahwa Ferdy Sambo memang otak sekaligus pelaku pembunuhan berencana Brigadir J. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 9 Desember 2022 dengan tema Membendung Perlawanan Sambo bersama saya Lona Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Masih sehat-sehat ya, Bang? Sehat. Sehat-sehat. Kita akan bicara soal bagaimana persidangan Sambo ini, tapi sebelumnya pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini masih dari kejadian pemboman di Bandung ya, Bang Don. Headline media Indonesia hari ini mengatakan bahwa evaluasi program deradikalisasi. Ini artinya apakah kemudian evaluasi itu hentikan, tetap lakukan, perbaiki atau bagaimana, Bang Don? Mestinya tetap dilakukan, cuman evaluasi metodologinya. Kenapa? Karena yang ternyata pembom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ini adalah residivis. Yeah. Jadi dia baru keluar pada bulan Agustus 2021 yang lalu. Dan yang jadi soal bagi kita adalah ini pengakuan mantan napiter Saur Sufyan mencatat setidaknya terdapat 85 ex-napiter yang akhirnya kembali melakukan aksi teror. Oke. Jadi kalau lihat angka-angka ini layak, ini harus dapat perhatian untuk kemudian evaluasi metodologinya. Kenapa setelah jadi napi tapi kok kembali jadi residivis atau kembali jadi teroris, sementara kita lihat dana untuk tim Densus itu kan 1,5 triliun. Sementara anggaran untuk BNPT itu mencapai 431 miliar. Kita tahu apakah dana ini relatif apa cukup atau kecil. Mungkin yang paling penting itu memang metodologinya harus berubah untuk kemudian orang merasa pemasarakatan kembali itu mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, jadi tidak lagi mengulangi kejahatan yang sama. Masuk ke penjara itu adalah proses masuk untuk mendapatkan proses sosialisasi dan proses pendidikan untuk kembali menjadi normal. Yang sering disebut-sebut katanya Bang Don adalah mantan napi teroris ini sebaiknya memang diberikan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini yang mungkin dananya kurang sekarang sehingga kemudian itu yang membuat mereka kembali lagi melakukan. Betul, seharusnya memang begitu. Kalau bisa dengan memberi pekerjaan, artinya kan mereka harus dilatih kan. Betul. Seharusnya itu salah satu jalan yang menurut saya paling baik. Soal pekerjaan itu kan soal martabat orang. Baik. Kalau dia tidak punya pekerjaan ya dia kembali ke apa yang pernah dia lakukan untuk kehidupannya. Kita dukung sama-sama supaya kemudian evaluasi ini dilakukan. Kalau memang soal anggaran ya Bang Don, ya memang jangan juga segan-segan untuk menambah supaya kemudian kita bisa sama-sama bebas. Bayangkan kalau ada 10 atau 15 orang Lone Ranger bom bunuh diri, berbahaya sekali. Itu akan sangat berbahaya. Baik. Itu sebabnya kalau kita lihat negara-negara maju itu sangat takut dengan situasi kayak begini. Oke, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Hakim vonis bebas terdakwa kasus Paniai. Boleh disegarkan Bang Don, ini kasus Paniai ini apa dan kenapa kemudian dibebaskan terdakwanya? Ya ini kasus yang sudah lama sebetulnya. Kejadiannya itu kan waktu 7 atau 8 Desember 2014. 2014. Terjadi di Paniai, lalu kemudian ada semacam serangan, lalu kemudian 4 orang meninggal. 21 orang luka berat. Proses peradilannya kemudian dibawa ke HAM karena itu dianggap menyerang masyarakat sipil. Jadi ini kan dilakukan oleh gabungan ya, ada polisi, ada TNI yang ada pada saat itu. Jadi menurut cerita, ini melanggar HAM, ini melanggar hak, termasuk kan ini kan anak-anak sekolah juga yang kena begitu. Proses peradilan sendiri berlangsung panjang. Baru pada tahun 2022 bulan Juni itu dibawa ke pengadilan. Pengadilan Makassar. Lalu kemudian Desember diputuskan
Ishak 1 itu namanya salah satu tersangkanya itu divonis bebas. Terdakwa tunggal ya? Nah, terdakwa tunggal. Kenapa dianggap bukan dia gitu? Ada orang lain. Oh, yang harus bertanggung jawab bukan yang harus bertanggung Ishak jawab 1 ini. gitu, bukan dia gitu. Nah, Oke. sekarang tugasnya adalah bagaimana menemukan orang yang aslinya. Ya. Karena ini kan Papua dengan soal HAM ini kan Iya. banyak cerita, lalu kemudian ada urusan politik, jadi bukan sekedar persoalan hukum saja gitu. Jadi ini jangan dibiarkan begitu saja ya? Iya, harus dijawab. Kalau betul pengadilan mengatakan, oh dia bukan dia yang bertanggung jawab, lalu siapa? Karena Harus itu cari. faktanya ada korban. Baik. Gitu. Oke, kita harapkan ini tidak juga terlupakan ya kasus ini ya Bang Don. Kita beralih lagi ke berita selanjutnya, pemirsa, masih di halaman 2. Ini dari kasus gempa, gempa Ya, bumi gempa Cianjur. Cianjur. Nilai bantuan perbaikan rumah warga korban gempa ditambah. Ya. Ini maksudnya menjadi berkali-kali lipat atau seperti apa nih Bang Don? Ya kalau lihat beritanya bertambah, jadi kalau lihat dari 50 juta menjadi 60 juta yang rusak berat ya, yang rusak ringan dan sedang ditambah 5 juta. Jadi Oke. sekarang menjadi 30, berarti dari 25 ke 30, kemudian yang rusak ringan jadi 15 juta, berarti ditambah 5 juta, dari 10 juta berarti. Jadi ini tambah. Tapi yang menarik perhatian saya, Leo, Iya, adalah bagaimana perhatian Presiden Jokowi terhadap gempa Cianjur ini. Oh, oke. Sudah 4 kali Presiden berkunjung ke sana. Jadi kalau lihat, mungkin orang bilang itu dekat, tetapi menurut saya perhatian itu termasuk kualifikasi ekstra. Jadi kalau kita lihat, ya, jadi kita juga tidak heran kemudian kalau ada gagasan atau ada keputusan untuk menambah bantuan ini. Iya. Gitu kira-kira. Karena dilihat langsung ya. Dilihat langsung dan Dilihat saya kira langsung. keluhannya juga sudah didengar berkali-kali. Iya. Lalu diambillah keputusan seperti ini gitu. Baik. Saya yakin jangan-jangan Presiden di antara sekian pejabat yang ada di sini mungkin Presiden lebih banyak dibanding yang lain gitu. Iya. Presiden melihat langsung, menghitung langsung, dan akhirnya keluarlah perbaikan atau peningkatan angka bantuan itu ya. Ya. Kita harapkan supaya kemudian bantuan ini benar-benar sampai tepat sasaran, tidak juga terpotong ya Bang Don ya. Ya. Dan kemudian benar-benar bisa Tidak memperbaiki. boleh disunat. Itu dia, memperbaiki kehidupan saudara-saudara kita di Cianjur. Ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi tajuk Membendung Perlawanan Sambo. Ini kalau mengikuti persidangan Bang, banyak orang melihat bahwa memang ini yang ada di persidangan orang-orang yang terlatih. Terlatih, saya tanya terlatih apa? Ya terlatih menjawab, tenang sekali, walaupun ada beberapa. Terlatih dan ada juga yang terlihat menghafal. Nah, kita duga ada diarahkan begitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya begini Bang, kalau memang benar-benar tidak ada bukti yang kuat, kan kita butuh bukti yang kuat. Betul. Akhirnya ketika kita bicara peradilan, kesaksian itu kan menjadi bukti yang terlemah. Karena nanti kesaksian Bang Don melawan kesaksian saya, Betul. kita tidak tahu siapa yang berbohong walaupun sudah disumpah. Betul. Ini bagaimana bisa membendung perlawanan Sambo Bang? Iya, tadi Leo sudah mengatakan terlihat ada usaha. Kalau judulnya hari ini Membendung Perlawanan Sambo. Artinya kalau kita lihat skenarionya itu tampaknya bagaimana kesaksian-kesaksian ini diungkap sedemikian rupa sehingga Verdi Sambo bebas dari tuntutan hukuman mati atau tuntutan bahwa dia melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Saya diskusi dengan teman saya yang kebetulan kandidat doktor dari UI, kriminologi. Jadi ternyata kalau kita lihat kemudian kan karena kebohongan itu banyak yang kepleset ketika menyampaikan kesaksian di pengadilan. Yang menjadi menarik itu kan kalau kita lihat ya beberapa summary yang bisa kita lihat dari beberapa media dan dari beberapa persidangan, banyak saksi kepleset. Apa yang mereka sampaikan berbeda dengan termasuk berbeda dengan rekaman CCTV. Jadi kan hakim itu melihat rekaman CCTV, lalu kemudian mendengar kesaksian dan itu banyak yang berbeda. Jadi ada kebohongan terhadap CCTV. Kalau kita lihat dalam proses persidangan ya Leo, hakim itu mengindikasikan kebohongan ini dengan beberapa kali menegur para saksi. Mengingatkan Anda harus berkata jujur, jangan berbohong. Bahkan ada yang diancam, Anda itu bisa dipidana. Dan bahkan ada yang mengatakan, ingat keluarga anak istri Anda. Menurut saya itu karena keyakinan hakim setelah melihat fakta melalui CCTV. Jadi sebetulnya itu
terperangkap gitu orang-orang yang melakukan kebohongan. Lalu kemudian kalau kita lihat betul belum bisa dipakai sebagai alat bukti, tapi kan secara saintifik bisa dimanfaatkan sebagai awal penyidikan lebih lanjut. Hasil lie detector yang menyebutkan bahwa Ferdy Sambo itu berbohong. Kan ditanya sama jaksa, Anda sudah tahu kan hasilnya, gitu. Jaksa tidak mengungkap. Terus apa hasilnya? Ya saya bohong. Kira-kira gitulah. Kan itu kan dikatakan. Kemudian kalau kita lihat pengakuan para perwira yang sekarang berjatuhan, perwira tinggi sampai yang rendah gitu, bagaimana mereka kemudian merasa masuk dalam perangkap Ferdy Sambo yang waktu itu sangat didaya. Jadi kita melihat relasi kuasa yang sedemikian rupa sampai kemudian banyak yang terjebak untuk melakukan tugas, tapi kemudian tahu bahwa ternyata kita menjadi dikorbankan. Lalu berikutnya tuduhan pelecehan seksual kan itu yang membuat orang merasa akan ada alasan kenapa orang seperti Ferdy Sambo emosi lalu kemudian meminta Yosua melakukan penembakan. Joshua ditembak. Yosua ditembak sama Eliezer. Tuduhan itu kan masih harus dibuktikan. Dan Putri kan ingin sidang tertutup. Kita belum tahu, tapi kalau kita ingat awal-awal kasus ini, Kapolri itu sudah mengatakan tidak ada itu cerita. Lalu kemudian tidak ada peristiwa tembak-menembak, tidak ada pelecehan seksual. Itu harus dibuktikan. Lalu kemudian kita juga lihat itu kan ada pengakuan bahwa ada sekian selongsong peluru. Misalnya Eliezer mengatakan saya menembak 3 gitu. Lalu kemudian di situ ditemukan 7 bahkan sampai 12 selongsong peluru. Dari mana gitu. Kalau lihat seperti itu kan CCTV itu melihat siapa aja yang ada di dalam. Kalau lihat seperti ini kita lalu kemudian berpikir ini seperti drama kebohongan. Belum lagi kalau kita lihat dari Tempo ini ini ada kesaksian yang Susi yang kemudian menjadi ramai sekali tentang keterangan yang berbelit-belit. Pertanyaan gampang, jawaban belit-belit. Pertanyaannya adalah apakah benar-benar itu kemudian bisa membuka apa yang terjadi sesungguhnya, Bang Don? Itu akan kita bicarakan, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 9 Desember 2022, membendung perlawanan Sambo. Membendung perlawanan Sambo. Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sudah hampir 2 bulan lamanya. Banyak fakta terungkap, tapi tidak sedikit pula kebohongan terkuak di ruang sidang. Bak cerita fiksi dalam film ataupun novel, persidangan itu sungguh dipenuhi drama. Perlawanan dari orang yang didakwa sebagai otak pembunuhan, yakni Ferdy Sambo, pun tidak pernah mengendur. Satu kali publik bisa melihat proses dan fakta sidang semakin mengerucut, mengarahkan kepada kita bahwa Ferdy Sambo memang otak sekaligus pelaku pembunuhan berencana Brigadir J. Akan tetapi, di saat yang lain, publik juga disuguhi kegigihan dan kelihayan Sambo bersama tim kuasa hukumnya untuk menghindar dari jeratan pasal pembunuhan berencana tersebut. Perlawanan itu semakin tampak jika kita mengikuti jalannya persidangan dari hari ke hari. Lazimnya respons seorang terdakwa di pengadilan ketika majelis hakim berupaya menyibak kabut yang menyelimuti sebuah kasus, ia akan berusaha keras agar kabut itu tetap membungkus dan kemudian menyelinap di antara kabut itu untuk menyelamatkan diri. Begitu pula dengan Sambo. Ia gigih mendistorsi arah persidangan. Saat menjadi saksi untuk sidang terdakwa Richard Eliezer Rabu 7 Desember lalu, pun ia kerap melontarkan keterangan yang menurut hakim janggal, bahkan tidak masuk akal jika ditautkan dengan bukti dan kesaksian-kesaksian sebelumnya. Sambo juga terus membantah memerintahkan Eliezer menembak, tapi hanya meminta menghajar Brigadir J. Sedangkan menurut Eliezer, Sambo secara jelas memerintahkan dia untuk menembak Brigadir J. Bahkan setelah itu, Sambo menjelaskan tentang skenario tembak-menembak di tempat kejadian perkara di rumah dinas Kadif Propam Kompleks Duren 3.
Sambo tampaknya punya banyak amunisi untuk melakukan perlawanan secara persisten. Termasuk dukungan dari dua terdakwa lain di kasus yang sama, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, yang dalam beberapa keterangannya di persidangan cenderung berpihak ke mantan atasannya tersebut. Sebagai informasi, ada 5 orang yang didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka ialah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Kelima terdakwa itu terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Perjalanan sidang pembunuhan berencana yang begitu menghebohkan publik ini mungkin masih akan panjang sampai pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan kemudian vonis majelis hakim. Suguhan drama yang lebih seru sekaligus mungkin membuat kita makin jengkel dan naik darah masih akan terus kita saksikan. Kini publik betul-betul berharap pada kearifan majelis hakim. Jika menyimak manuver-manuver para terdakwa selama ini, hakim tidak hanya dituntut untuk bisa bertindak tegas, tapi juga teliti, konsisten, dan punya endurance yang tinggi. Majelis hakim mesti cermat membingkai seluruh bukti dan fakta objektif yang tersaji persidangan. Pada saat yang sama, hakim juga harus mampu menyingkirkan segala sesuatu yang sifatnya hanya bumbu-bumbu distorsi yang ingin menyelewengkan persidangan. Hasil akhir yang diinginkan publik ialah dakwaan jaksa soal pembunuhan berencana dapat tercermin dalam putusan akhir atau vonis majelis hakim. Kita mesti ingat, sejatinya tidak hanya Brigadir J yang menjadi korban dalam kasus ini, tetapi banyak anggota Polri yang juga kena imbasnya. Bahkan beberapa di antaranya kini menjadi terdakwa obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut. Kasus ini juga merontokkan citra Polri. Karena itu, kini di tangan majelis hakimlah palu keadilan akan dipertaruhkan. Apakah kasus ini akan menemukan keadilan atau justru mengingkari rasa keadilan? Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Bang Don mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Prof. Hipnu, kalau kita lihat persidangan terbunuhnya Brigadir J sampai sekarang, kita selalu melihat bahwa FS itu selalu menolak, mengatakan bahwa dirinya lah yang memerintahkan penembakan. Dia selalu mengatakan hajar. Lalu selalu berkeras bahwa alasan dibalik penembakan Brigadir J ini adalah karena istrinya dilecehkan. Ada beberapa kali kesempatan mengatakan mungkin diperkosa. Pertanyaannya Prof. Hipnu, kalau melihat tidak berubahnya sikap dari FS, apakah kemudian pengadilan bisa membuka yang sesungguhnya terjadi di rumah dinasnya, Prof? Ya, sangat bisa sekali. Karena ini dengan scientific crime investigation. Kita melihat memang masing-masing penasihat hukum itu pandangannya objektif yang subjektif, Mas. Yeah. Jadi kalau kita melihat masing-masing penasihat hukum itu subjektif semua. Di dalam ilmu hukum, di pasal 66 KUHP itu diartikan bahwa namanya keterangan terdakwa itu tidak punya nilai. Bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian. Asas non-incrimination. Jadi apapun yang disampaikan menolak, tidak mengetahui, itu sahaja.
Gitu. Oleh karena itu di sini kata kuncinya adalah pada GC yang sudah memberikan sedemikian rupa konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diberikan GC pun terhadap keterangan-keterangan saksi yang menolak atau keterangan tersangka yang menolak, kita kembali pada asas hukum bahwa di dalam pembuktian itu beyond reasonable doubt, bahwa suatu pembuktian itu harus rasional, konkret, dapat dipertanggungjawabkan, dan itu jelas, sehingga tidak ada suatu pikiran yang melompat, dan itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam suatu konteks pembuktian, hari ini dan besok depan itu tinggal 3 yang harus dibuktikan oleh majelis. Satu adalah cara menembakkan, makanya cara ini kan seolah-olah kan pada mengelak. Alat yang digunakan, dari alat yang terakhir adalah motif yang terjadi itu seperti apa. Nah, inilah yang menjadikan perdebatan. Karena ini yang menjadikan nanti bisa membebaskan atau mengurangkan. Itu yang dicari. Itu. Karena selama konstruksi hukumnya itu sudah cukup. Lokusnya sudah jelas, temposnya sudah jelas, korbannya sudah jelas, pembunuhannya sudah jelas, perencanaannya masih dalam debatable, karena tinggal pada kondisi menembak itu tergesa-gesa, apakah kondisi menembak itu ada suatu kekeosan, karena syarat menembak itu adalah dalam keadaan tenang. Nah, ini yang saya kira celah yang selalu harus diperhatikan masing-masing penuntut umum maupun majelis. Makanya majelis terus mengungkap tersebut biar terjadi suatu peristiwa yang konkret, bulat. Gitu Mas Leo itu. Prof Ibnu, kalau kita lihat peristiwa ini kan sebenarnya seandainya memang ada dan ketemu dalam kondisi baik rekaman CCTV saat penembakan itu terjadi, maka semua kesaksian ini kan langsung selesai begitu ya, karena sudah ada peristiwa yang terlihat. Tapi masalahnya kan itu tidak ada, Prof. Dan itu akhirnya saling beradu kesaksian para saksi atau para terdakwa yang saling bersaksi satu sama lain. Ini hakim bagaimana mengetahui kebenarannya, Prof? Ya, memang di sini sulitnya adalah karena sudah ada penghilangan barang bukti, perusakan barang bukti. Nah, disinilah maka hakim akan melihat suatu konstruksi hukum. Di dalam undang-undang kita menganut asas negatif wedlock, bahwa dari 2 alat bukti itu menimbulkan keyakinan. Nah, keyakinan itu nanti hakim dengan sensitivitasnya, kepekaannya, diberikan suatu penilaian petunjuk. Apakah keterangan saksi, apakah keterangan terdakwa, apakah keterangan ahli, itu ada suatu korelasi yang jelas. Itu. Nah, korelasi itu adalah domain hakim dalam melihat suatu konstruksi hukum tersebut. Bukan pada domain para pihak tetap orang Jawa yelan terus kan itu tetap berdebat, tapi hakim melihat. Ini akan melihat konstruksi, karena hakim kan memeriksa dari ujung di hulu ke hilir. Gitu, Pak. Oke. Kita berarti ikuti sama-sama bagaimana jalannya kasus ini. Tapi untuk saat ini kami berterima kasih kepada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Pertanyaannya sama Bang Don. Pada saat peristiwanya sendiri kan tidak ada rekamannya. Akhirnya kan satu sama lain saling menegaskan keyakinannya. Nah, ini bagaimana hakimnya bisa tahu yang mana yang sesungguhnya terjadi? Saya kira untuk beberapa hal kerja seorang hakim ketika bertanya itu kan sama seperti ketika Leo bertanya pada narasumber. Mungkin bedanya adalah bahwa metodologi pertanyaan itu adalah metodologi investigatif. Untuk bisa menggali lebih dalam, cross check, verifikasi satu kesaksian dengan kesaksian lain, lalu kemudian sampailah dia pada kesimpulan. Kesimpulan tentang apakah statement seorang terdakwa itu jujur atau tidak. Sementara dia bisa ngomong apa saja seperti dikatakan oleh Prof. Ibnu tadi, namanya juga ikhtiar untuk membebaskan diri. Lalu kemudian lihat berbagai keterangan itu satu sama lain, lalu kemudian timbullah keyakinan. Walaupun misalnya bukti faktanya, misalnya CCTV menembaknya itu tidak terlihat gitu. Tapi sangat menarik tadi misalnya Prof. Ibnu bilang, orang bisa berpegang atau hakim bisa berpegang pada justice collaborator, JC. Jadi kalau lihat itu, coba bayangkan misalnya ada perbedaan penjelasan yang dibuat oleh Eliezer dengan Verdi Sambo. Ia diperintahkan oleh Verdi untuk menembak Yosua yang sedang berlutut.
Sementara dia bilang dia tidak menyatakan dia memerintahkan Ricard untuk dia hanya mengatakan untuk menghajar. Sementara dalam versinya Eliezer dia bilang dia perintahkan untuk ditembak, woi tembak, cepat tembak, kira-kira gitu. Sementara yang satunya mengatakan hajar, yang didukung oleh dua saksi yang lain. Lalu kemudian sekarang yang jadi soal itu kan apakah Ferdy Sambo ikut menembak atau tidak? Itu kan yang pertanyaannya. Nah kalau lihat itu orang bicara soal bawa kaos hitam, kaos tangan, lalu kemudian dia sampai sekarang membantah untuk menembak. Tapi kan kembali lagi, saya misalnya begini, oh ada pengakuan bahwa Eliezer itu menembak 3 kali, gitu, berarti 3 selongsong peluru yang keluar. Tapi di situ beredar sekian peluru gitu. Siapa punya yang lainnya? Kemudian orang kan sudah lihat ketika diotopsi ada berapa sih peluru yang lubang peluru di tubuh lubang masuk lubang keluar itu ya. Lihat oh ada 7 gitu. Loh, kalau ada 3 siapa punya 4 lainnya gitu. Ada pengakuan Sambo yang mengatakan dia nembak ke dinding, lemari gitu. Ya tentu ada kemudian terlihat ada beberapa peluru yang ada di situ. Tapi luka yang ini gimana? Kan gitu ceritanya. Jadi ini ada sejumlah hal ya pada akhirnya ya seperti kata Prof Ibu tadi, hakim membentuk keyakinan, tapi bukan sekedar keyakinan. Tentu harus berbasis fakta. Kalau tidak ada faktanya, tentu dia bisa lihat, dengar keterangan berbagai kesaksian-kesaksian itu. Dan justice kolaborator ini kan orang yang ada di dalam peristiwa itu. Sayangnya memang bahwa dia sendirian. Nah, itu kan bedanya karena unus testis, nullus testis. Kalau satu saksi itu bukan kesaksian, tetapi ceritanya kan kembali lagi bahwa masih ada bukti-bukti lain yang bisa dipakai oleh hakim gitu. Tapi ini sangat menarik yang kemudian kita lihat kan sebagai awam, jangan-jangan hakim terpengaruh oleh kesaksian Ferdy Sambo dan orang-orangnya yang tampak seperti bermain drama, yang tampak seperti membuat skenario, tampak seperti menghafal, tapi ya seperti kata teman saya yang kandidat doktor tadi, akhirnya banyak yang kepleset kalau kebohong itu. Dan bohongan itu katanya itu adalah ekspresi dari fear. Jadi ketakutan untuk mengungkap apa yang sebenarnya yang terjadi atau menutup sesuatu yang terjadi, lalu kemudian diungkapkan walaupun dengan cara yang berani gitu tapi sebetulnya di dalamnya itu saya juga tidak tahu teorinya seperti apa, tapi kan kita saya hanya sekedar mengutip saja. Pertanyaan terbesarnya tadi Bang Don juga sudah sempat sebutkan bahwa ada kemungkinan ini adalah usaha untuk membuktikan bahwa pasal 340 KUHP oleh FS itu tidak berlaku pada dirinya. Nah, kalau itu kemudian seandainya akhirnya menunjukkan bahwa demikian, jalannya persidangan ini akan seperti apa, Bang Don? Tapi kita jeda dahulu, Bang Don, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kini saatnya kita, Bang Don, mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco, salam sehat selalu. Ya, silakan Pak John, apakah Anda lihat bisa ada kejelasan dalam persidangan ini? Bagaimana, Pak? Jadi ya begini. Kita sangat udah berapa bulan kita disuguh oleh satu persidangan
persidangan ya. Ini sangat bagus dibikin oleh editorial membendung perlawanan Sambo. Memang betul. Saya tidak pernah lepas pada menonton sidang-sidang yang cuma sudah mulai terbuka, pintu Pandora sudah mulai terbuka. Jadi ada istilah baru nih Bung Don Bosco ya. Berbohong itu harus konsisten gitu kan. Dan mungkin akan muncul lagi sekali lagi berbohong itu harus jujur gitu kan. Jadi saya sangat dari awal dulu kan pernah juga di editorial ini kita bahas ini akan terbuka karena ada nampak itu ya. Apa kata profesor tadi itu kan ada 3 tuh kata profesor tadi ya. Yang akan dikali lagi ada 3 cara penembakan, alat yang digunakan, motif. Dan motif. Jadi ini kan pembohongannya kan ada tonton dan kegiatan. Dan ini kalau saya pesan moralnya yang kita ambil ini pesan moralnya untuk institusi polisi kan terbuka semua itu. Kan kasihan juga, sayang juga berapa banyak itu ya. Tapi perlawanan kepada Sambo itu sia-sia aja. Baik. Ya, Sambo mengadakan perlawanan sia-sia. Hakim udah punya keyakinan, pilihan itu udah tentu. Baik. Ya, itu aja. Baik. Ya, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Don Bosco Salamun. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak Sukarwan pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, pertama tetap saya setuju, memang berbohong pun harus konsisten. Sekali lagi, berbohong pun harus konsisten. Ya. Apalagi ini Jenderal Bintang 2 tidak main-main. Dia pandai. Sekarang begini, hakim itu kan kekuasaannya merdeka, artinya dia tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Mutlak putusan hakim. Mudah-mudahan Pak Hakim punya keyakinan khusus yang akan memutus ini seberat-beratnya. Karena saya mengikuti sidang Sambo itu sedetik pun tidak pernah terlewatkan, sedetik pun saya ikuti terus. Seperti sidang Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso, menarik. Baik. Nah nanti putusan hakim seperti apa, putusan jaksa seperti apa. Mudah-mudahan hakim tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh manapun karena sifatnya merdeka. Itu aja. Jadi Sambo itu memang pandai membuat skenario, apalagi kasus perkosaannya itu mana tidak ada buktinya, kok masih ngeyel ada kasus pelecehan seksual itu ngeyel apa perlu jotos saja Pak. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Jaga emosi Pak supaya tetap sehat. Kita masih ada pemirsa lagi di Jakarta kali ini dari kawasan Pejaten ada Ibu Ong Meihua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ong. Ya, bagaimana Bu? Ya, kita harus berhati dingin Bang, jangan panas. Pembunuhan ini penuh rekayasa Bang. Berapa anak buah Sambo menjadi korban. Sampai Bang Leo karir pun hancur. Kasihan kan. Nangis-nangis. Dia kan sudah diambil tindakan, belum nanggung keluarganya. Alangkah banyak dosa manusia ini, Sambo. Penuh dengan dia mengatakan menyuruh Eliezer. Sanggup nggak Eliezer membunuh teman sekamarnya? Ya karena perintah ini akhirnya diturutin. Lalu ada hajar. Hajar, cat, hajar. Ya, perintah yang mana ya? Nah, itu kan mengerikan sekali. Ini manusia ini kejam sekali, Bang Leo. Baik. Ajudannya yang dibunuh di rumah dinasnya. Ini wajib dihukum. Ibu Ong masih punya keyakinan bahwa persidangan ini akan bisa membuktikan peristiwa sesungguhnya, karena kalau sampai sekarang kita lihat para terdakwa itu kan belum satu kata begitu ya, masing-masing mempertahankan versinya masing-masing. Ibu masih yakin tidak bahwa hakim akan menemui siapa yang seharusnya dihukum? Insya Allah, Bang Leo. Hakim itu punya hati nurani, punya trik tersendiri. Terdakwa yang tadinya, mohon maaf ya Bang, suamiku tuh mantan hakim. Jadi dia tahu terdakwa tadinya tidak ngaku, di depan sidang dia bisa ngaku. Bisa mengaku. Nah, kita tunggu, kita tunggu Bang Leo. Baik. Meskipun penuh kebohongan, meskipun alat bukti dilenyapkan,
Tetapi hakim mempunyai keyakinan bahwa berapa Baik. kali dia menasihatkan Oke. pada Sambo, Yes, Anda berbohong. untuk tidak Jadi berbohong. kan, Baik. iya, itu. Baik. Mudah-mudahan hakim punya hati nurani, punya integritas, tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa orang ini melakukan pembunuhan dengan pasal 340. Baik. Semoga kita tunggu Keputusannya. Baik, sidang terima ini kasih. berlanjut. Ya, terima kasih Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi, Bu. Ternyata 3 pemirsa kita masih mengikuti Bang Don. Tadinya saya kira sejujurnya karena beberapa orang mengatakan wah saya sudah bosan mengikuti. Tapi ini kan menjadi titik tonggak yang sangat penting untuk penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana Bang Don? Dan ketika mereka simak, lalu kemudian kan ada kesan bagaimana kebohongan itu harus konsisten. Iya. Walaupun teman kandidat doktor yang kriminolog saya tadi itu bilang, ya kalau penipuan atau kebohongan dilakukan secara bersama-sama akan ada aja yang kepleset gitu kira-kira ya. Tapi intinya kemudian orang lalu bertaruh pada keyakinan hakim kan gitu kan. Sebetulnya kenapa ini menjadi persoalan besar untuk kita sebagai bagian dari warga masyarakat. Karena proses ini kan diduga ada hubungannya relasi kuasa dan relasi uang. Relasi kuasa itu menggambarkan perintah dari orang yang punya kuasa. Sangat tinggi waktu itu ya. Sangat tinggi dan kemudian menimbulkan begitu banyak korban. Yang tadi disebutkan oleh Ibu Ong, berapa polisi dan berapa sampai perwira tinggi. Termasuk orang seperti Eliezer. Lalu kemudian ada orang yang karena merasa ada uang, lalu kemudian bisa membayar semuanya, lalu kemudian bisa menembak. Ini kan pesan moral yang kemudian harus menjadi bagian dari perjuangan kita untuk mengatakan kalau you punya kuasa, you tidak bisa dengan semena-mena melakukan itu. Kalau you punya uang juga tidak bisa semena-mena melakukan itu. Ada hukum yang melihat Anda. Gitu. Nah, kenapa kemudian orang mempertaruhkan pada keyakinan hakim? Ya tentu pasti akan digali terus-menerus. Jadi tidak sekedar keyakinan gitu. Tapi kan kita berbicara tentang kemungkinan akan ada hubungan apakah masuk angin, apakah macam-macam kan ceritanya. Kan kita tahu juga ada cerita-cerita mafia peradilan. Tentu tidak akan misalnya bahwa dengan 340 pasal 340 lalu kemudian hakim akan memvonis seperti itu. Tidak harus seperti itu. Tapi itu kan hukuman salah satu jenis hukuman yang bisa diterapkan. Dan Sambo berusaha untuk keluar dari situ supaya hakim tidak memanfaatkan pasal itu. Tapi ini kan ikhtiar. Tetapi kita juga lihat kebenaran menurut hati nurani publik kan. Kita akan lihat persidangannya. Ada yang sekarang ikuti dengan teliti, ada yang juga tunggu aja akhirnya karena kita sudah lihat kok begini gitu. Tapi intinya ketika kita membicarakan ini kan kita mau rekap sampai seberapa jauh perkembangannya. Kira-kira begitu sebagai tugas media. Karena kemudian orang melihat hari ini kita lihat ada kecenderungan seperti di situ kok ada sandiwara kebohongan. Apakah benar atau tidak? Kita akan lihat lagi perkembangan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan perkembangan sidang gitu loh. Prinsip peradilan kan suka disebut Bang Don bahwa harus dilaksanakan dengan sesingkat-singkatnya. Dan kita sudah 2 bulan lebih ya. Dan dari sejak peristiwa ini diketahui umum, banyak orang yang mengira bahwa ini kelihatannya akan panjang, akan lama. Lalu ada orang mengatakan, wah ini sampai akhir tahun ini juga belum selesai nih. Nah pertanyaannya Bang Don, apakah kemudian benar-benar dalam perjalanan sidang, kita bisa melihat bahwa akhirnya akan ada yang, kalau kita duga ada yang berbohong, akhirnya akan ada yang sadar. Tadi Bu Ong bercerita pengalaman suaminya yang mantan hakim, bahwa dengan teknik-tekniknya, teknik-teknik persidangan, investigasi, itu akhirnya ada yang berubah, yang akhirnya yang tadinya berbohong, akhirnya menjadi jujur. Bisa melihat itu tidak kita dalam persidangan ini, Bang? Mestinya dengan sejumlah teknik pertanyaan, mestinya bisa gitu. Pada akhirnya kan kita lihat konsistensi penjelasannya, konsistensi kesaksian. Yang terjadi sekarang ini kan adalah keterangan yang berubah-ubah. Ini saya melihat ini ada di Tempo misalnya keterangannya Susi, yang kita kemudian sampai hakim membentakkan, beberapa kali mengubah keterangan. Kemudian pertanyaan sederhana dijawab dengan berbelit-belit. Jadi ada penjelasan kesaksian soal peristiwa di Magelang tidak masuk akal. Ini kan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau berbohong sebetulnya. Kalau orang bicara fakta, apa sih yang bisa dikarang? Dia bisa lihat, kan ini kan kesaksian butuh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Kalau dia tidak mengalami, lalu dia dengar saja gitu, bisa juga berbeda gitu. Kalau tiga-tiganya dia tidak ini lalu kemudian memanipulasi itu akan ketahuan mestinya begitu. Itu depend on
teknik pertanyaan tentu jadi lebih penting, Leo. Untuk institusi penegak hukum, Bang Don, ini kan sesuatu yang sampai sekarang anggota masyarakat kita semua terheran-heran. Kenapa ini bisa terjadi pada saat awalnya sekali di institusi kepolisian? Waktu itu Verdi Sambo adalah Kadif Propam. Betul. Polisinya polisi. Bintang 2. Harusnya menuju ke situ melewati saringan untuk menyaring terutama integritas. Tapi terjadi juga. Ini apa pentingnya kalau untuk institusi Polri kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya, seadil-adilnya, Bang? Ya kan itu kan cerita soal proses rekrutmen. Kemudian kedua soal proses perbaikan di institusi. Yang ketiga, kita kan kemudian baru tahu, kalau lihat sejumlah kasus yang ada di kepolisian, kita baru tahu bagaimana bobroknya. Sebetulnya ini bukan cerita baru. Cerita-cerita lama itu sudah panjang. Sebagai orang yang malang melintang di lapangan, kita tahu cerita-cerita itu panjang gitu, ada banyak. Cuman seperti apa? Faktanya sekarang terungkap. Misalnya ada yang terlibat narkoba. Lalu kemudian ada yang ternyata seperti Verdi Sambo. Sekarang ada cerita tentang tambang ilegal. Itu begitu banyak. Ada orang yang mengatakan, oh sekarang polisi bobrok. Enggak lah, yang sekarang itu baru muncul ke permukaan. Dari dulu mungkin ya bisa ditutup-tutupi. Gitu. Baik. Bagaimana kasus ini nanti berujung sehingga kita masih tetap percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum, keadilan tetap ditegakkan, akan kita bahas di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih bisa masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, apa yang kita harapkan bisa kita lihat di ujung dari kasus ini? Kita tentunya tidak mau mengintervensi kasus yang sedang berjalan ya. Bagaimana, Bang? Yang pertama tentu kita berharap akan ada keadilan bagi Joshua dan keluarga Joshua yang mencari keadilan. Kemudian tentu yang kedua, kita percaya pada hakim untuk bisa menyingkap kebenaran. Lalu kebenaran itu akan menjadi keyakinannya untuk mengambil keputusan atau putusan atau vonis. Saya meraba atau kalau kita lihat ya, kita bisa melihat bagaimana hakim-hakim sendiri sudah merasa bahwa ada kebohongan dalam persidangan itu. Seperti yang saya tadi ungkapkan, ada Hakim Wahyu Iman Santoso, ada satu lagi hakim perempuan yang mencurigai ada kebohongan di situ. Ya, biasanya kebohongan itu hanya ditutup oleh kebohongan berikutnya dan pada akhirnya akan kepleset. Itulah yang kemudian dibilang oleh Hakim Wahyu Iman Santoso. Dia bilang, saudara jangan berbohong ya. Saudara sudah banyak berbohong di persidangan ini. Saudara sudah disumpah. Saya ingatkan saudara jangan berbohong. Anda bisa dipidana 7 tahun kalau berbohong. Gak main-main saudara di sini, di pengadilan maksudnya. Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten, terjebak sendiri kan saudara. Saat ini pun pikiranmu sedang kacau karena banyak sekali kebohongan yang nampak. Artinya apa? Mungkin kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Tetapi kita berharap kembali lagi, hakim jangan sampai juga terjebak dalam hubungan relasi kuasa dan relasi uang. Dalam kasus seperti ini, ini menjadi menarik perhatian orang. Ini betul-betul menjadi bahan pelajaran bagi siapapun untuk melihat dan punya integritas. Bagaimana kekuasaan itu tidak boleh disalahgunakan. Bagaimana uang itu juga tidak boleh disalahgunakan untuk menghilangkan nyawa orang. Itu yang kita mau sampaikan. Oke Bang, di tengah menanti ujung dari kasus ini Bang, tentunya kan Kepolisian Republik Indonesia juga sangat berkepentingan ya. Karena banyak sekali yang akhirnya terkena imbas negatif. Kira-kira apa Bang yang bisa dilakukan oleh Polri untuk sama-sama mengangkat citra kepolisian Bang? Ya kalau lihat sekarang ini kan ada dari kasus ini tampak ada follow up untuk membersihkan polisi kan. Jadi polisi bersih-bersih. Saya yakin kalau betul ini dijalani dengan benar, karena itu kan ada Kanjuruhan juga melibatkan polisi, lalu kemudian ada Sambo, kemudian ada soal tambang ilegal, ada macam-macam, ada narkoba. Kalau lihat itu memang saat yang tepat untuk membersihkan polisi. Gitu. Karena dengan begitu kita bisa percaya, karena supaya cerita-cerita yang biasa kita dengar, ya kita berharap bahwa itu fiksi gitu. Depan. Kita tunggu nanti sama-sama kelanjutan kasus dari keterbunuhan Brigadir J ini. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Bang. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kita harus ingat sejatinya tidak hanya Brigadir J yang jadi korban dalam kasus ini. Banyak anggota Polri yang juga kena imbasnya, bahkan beberapa di antaranya kini menjadi terdakwa dari upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kasus ini juga merontokkan citra Polri, karena itu kini di tangan majelis hakim, palu keadilan akan dipertaruhkan
Apakah kasus ini akan menemukan keadilan atau justru mengingkari keadilan itu? Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.